Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya nih hari? Semoga baik-baik saja guys. Semoga kawan-kawan dijauhkan dari mara bahaya. Semoga kawan-kawan dipermudah segala urusannya. Hari ini kita bakal membahas sebuah kasus salah satu PRT Hong Kong yang mana mbaknya ini memiliki hutang 6 bank. Dan sekali lagi gini loh kawan-kawan, mari kita saling mengingatkan. Mungkin mbak-mbak memiliki pengalaman bagaimana cara untuk menstop agar tidak pinjam uang lagi, dan mungkin aku juga memiliki pengalaman yang dimana berusaha untuk menyetop untuk tidak pinjam bank lagi walaupun 1 bulan. Aku hanya memiliki 1 bank dulu banget ya, dulunya pinjam 1 bank dalam 1 bulan. Jadi aku hanya membayar 1 bank saja, itu pun mumet banget. Namun kalau kawan-kawan ini tidak dibarengi dengan kesusahan dan benar-benar mental yang kuat dan baja, kawan-kawan akan tergiur lagi loh untuk meminjam dan meminjam lagi. Jadi akhirnya kalau kawan-kawan nggak bisa ngontrol, ini berakibat fatal pada kawan-kawan sendiri. Kawan-kawan bisa sampai dalam 1 bulan ini harus melunasi 3 bank, bahkan sampai 6 bank. Jadi kenapa kita bahas ini adalah sebuah pelajaran, bukan maksud membuli. Mungkin kawan-kawan memiliki pengalaman, silahkan nanti sharing ya. Dan ini adalah pembahasan kasus dari PRT Hong Kong, permasalahan hutang bank 6 bank sekaligus di dalam 1 bulan. Ini adalah pembahasannya. Oke, kronologinya adalah kemarin ada bos ini curhat di sebuah grup paralopan yang dimana menceritakan tentang cece-nya yang memiliki hutang 6 bank, dan si cece-nya ini harus membayar 6 bank tersebut dengan total 15.000 Hong Kong dolar atau sekitar 30.000 atau sekitar 30 jutaan. Dan si bosnya ini bilang bahwa PRT-nya ini ada yang bilang dari India, ada yang bilang dari Indonesia. Namun kalau dilihat secara seksama, Susilawa ini seperti itu ya, seperti nama Indonesia ya, tapi di situ tulisannya adalah PRT asal India, umur 31 tahun. Ini menurut menarik dari kasus dia ini adalah ketika ketahuan oleh majikan hutang bank sebanyak 6 perusahaan, mbaknya ini diinterminate mau nih sama bos. Namun mbaknya ini ngerengek-rengek, tidak mau diinterminate, tidak mau diusir, dan dia ini berusaha menyakiti dirinya sendiri dengan memperlihatkan pergelangan tangan. Dan juga dia ini berteriak-teriak kepada majikan, intinya nggak mau diusir lah ya. Dan di situ juga dijelaskan si mbaknya ini berlutut memohon-mohon agar tidak diputus kontrak. Dan dianya ini bilang sama agensi untuk memecat ya. Namun sekali lagi saya tidak tahu apakah endingnya ini dipecat apa enggaknya setelah mbaknya ini memohon-mohon tadi. Tapi sekali lagi saya lihat ini berasal dari India ya mbaknya ini. Nah kawan-kawan, berhati-hatilah untuk hutang bank lah sesuai dengan kemampuan kawan-kawan. Saya tahu banyak di antara kawan-kawan kebutuhan buahnya banget, tapi kalau kawan-kawan hutang melebihi batas kemampuan kawan-kawan, ujung-ujungnya kawan-kawan ini nggak tenang di dalam bekerja. Kalau sudah nggak tenang, ujung-ujungnya kawan-kawan nanti takutnya diinterminate karena terlalu fokus mikir bayar bank dan tidak ada solusinya. Jadi
lebih baik kalau pinjam bank, pinjam sesuai dengan batas kemampuan kawan-kawan. Jangan hutang dulu sebelum lunas. Mungkin banyak di antara kawan-kawan yang lain ini memiliki permasalahan yang sama, butuh banget duit dan gajinya kurang untuk kebutuhan, dan solusinya ya pinjam bank. Ketika kawan-kawan sudah pinjam bank, lunasi dulu, baru pinjam lagi. Tapi kalau kawan-kawan itu tidak bisa, kalau tidak pinjam bank, maka kawan-kawan harus hati-hati loh ya. Karena ketika kawan-kawan ini pengennya pinjam dalam hati itu, intinya ada kemampuan dari setan yang menggerakkan. Setan lagi yang disalahkan. Tapi benar loh Mbak. Jadi ini aku sendiri yang berbicara ya, bukan orang lain. Mungkin kalau orang lain memiliki pengalaman seperti saya, monggo diceritakan. Saya sendiri itu pernah hutang bank 1 kali, dan saya tuh bisa melunasi. Tapi ketika saya tuh butuh duit sedikit aja, hati saya tuh bergerak untuk hutang bank lagi loh Mbak. Percaya nggak? Namun saya itu berusaha untuk mengontrol dan mengingat bagaimana perjuangan saya untuk membayar bank. Yaitu per bulannya harus membayar berapa, ngirit uangnya macam nak mampus. Terus bayar hutangnya itu dari tempat saya sampai jauh banget. Dan saya itu masih aktif di dalam sebuah organisasi, tapi bagian modern dance. Jadi saya dulu adalah penanggung jawab modern dance ya. Jadi yang nanggung jawab tentang masalah dancer kayak K-pop kayak gitu. Jadi saya harus membawa salon untuk ngajarin kan kawan. Jadi saya itu bayar hutang sambil bawa salon yang gede, saya eteng-eteng, kemudian makan seadanya. Nah dari situ saya terus mengingat bagaimana perjuangan untuk membayar, bagaimana menahan makan, walaupun fungsi saya hutang bank waktu itu untuk melunasi sawah orang tua saya. Ya, jadi kekurangan uang untuk memberi sawah, daripada nanti sawahnya dibeli sama orang, ibu saya bilang, udah kalau ada uang dibelikan sawah aja. Jadi saya ngotot beli sawah, kemudian pinjam bank kekurangannya. Tapi ya itu, ketika saya sudah lunas dan tidak butuh uang untuk pinjam bank lagi, itu hati saya tuh bergerak, pengen hutang bank, kayaknya pengen apa ya, pengen punya pegangan uang yang banyak aja lah. Itu seperti itu. Tapi saya terus mengingat bahwa dulu ketika membayar bank, saya tuh butuh perjuangan seperti itu. Jadi langkah pertama mengingat perjuangan. Langkah kedua, saya langsung memotong-motong buat kartu buat pinjaman bank itu. Kemudian beberapa nomor bank itu sudah saya hapus, dan semacam kertas-kertas bank itu udah saya sobek-sobek. Ya takutnya hati ini tersentak lagi, pengen hutang bank lagi Mbak. Jadi saya takutkan nanti kalau sudah hutang bank, terus hutang bank lagi, akhirnya nggak bisa nyaur. Kan kita kan nggak tahu. Takutnya nanti di dalam perjalanan hutang bank, ya amit-amit yo, jangan sampai mengalami nasib sama seperti kawan kita, kemudian diinterminate. Tuh siapa yang mau bayar bank? Orang rumah? Nggak mungkin orang rumah mau bayar bank. Wong kadang-kala makan aja telepon kita kok, kadang-kala bayar listrik, kemudian ngeherne motor, itu telepon kita. Jadi dari pengalaman itulah mungkin siapa tahu mbak-mbak bisa belajar dari situ, atau mungkin kawan-kawan yang lain memiliki pengalaman yang sama, bagaimana cara benar-benar men-stop untuk tidak hutang bank secara banyak. Jadi kawan-kawan mungkin kalau ada pengalaman silahkan sharing ke sini ya. Ini sebagai pelajaran loh kawan-kawan, bukan berarti kita harus
membuli mbaknya, tidak ya. Apalagi saya tahu ketika mbaknya menangis, memohon, kemudian melukai pergelangan tangan ini memperlihatkan bahwa mbaknya tuh shock banget. Namun sekali lagi yaitu, kalau pengen merubah, menstop, maka kamu harus bisa dari kamu sendiri. Ingat perjuanganmu, apalagi berhati-hati dengan laki-laki di Dumai. Bisa aja mereka itu salah satu yang membuat Anda tergiur untuk hutang bank ya. Jangan terlalu percaya dengan omongan manis seseorang yang dimana itu kalau sudah masalah uang dihindarin. Katanya minta uang buat bikin rumah kita, masa depan kita lah, usaha buat masa depan kita lah, ibunya pacarmu katanya sakit lah atau apalah. Jangan biasakan, karena laki-laki sayang sama sampean, laki-laki yang bertanggung jawab sama sampean itu pasti punya malu kalau pinjam uang, apalagi minta sama sampean, Mbak. Itu nggak akan berani. Tapi kalau memang tidak punya harga diri dan tidak punya malu, pasti dia akan minta ke sampean. Kalau sudah meminta sampean uang, tinggalin. Kalau sudah tanya nama kamu siapa, nama lengkap kamu siapa, bapak kamu siapa, ayo kita video callan, ayo kita bugil-bugilan, udah tinggalin. Laki-laki seperti itu tidak patut Anda perjuangkan ya. Ingat, sampean tujuan kerja ke Hong Kong cari duit buat masa depan orang tua, masa depan sampean. Jangan sampai putus di tengah jalan perkara seperti itu. Kalaupun mau kirim orang rumah, kebutuhan orang rumah, kirim sebutuhnya, kirim semampu Anda. Jangan lupa nabung buat Anda sendiri. Lah katanya mau beli sawah, mau beli rumah, oke nggak masalah, tapi jangan sampai hutang bank melebihi batas gaji sampean. Kalau enggak, sampean bisa keteteran bayare atau bingung bagaimana bayare. Ya, semoga dengan ini bermanfaat. Sekali lagi, ini tidak membuli. Sekali lagi, channel ini cuma diskusi. Kalau dengerin monggo, kalau nggak dengerin skip aja, oke? Matur suwun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.